Halo semuanya, saya Willy Hadi Permana dengan NIM 2401020019. Di ini, saya akan menjelaskan tugas evaluasi pembelajaran mandiri tentang penerapan IoT atau Internet of Things. Untuk tugas ini, saya membuat prototipe sederhana berupa alat monitoring suhu kandang anak ayam menggunakan ESP32, sensor DHT22, OLED, dan LED. Masalah yang saya ambil adalah suhu kandang anak ayam, terutama anak ayam usia awal, karena harus dijaga dengan baik. Soalnya anak ayam masih sensitif terhadap suhu lingkungan dan belum bisa menyesuaikan suhu tubuh secara maksimal. Pada umumnya, panas yang ditetapkan untuk kandang anak ayam yaitu 20-28 derajat Celcius. Karena itu, saya membuat alat sederhana yang bisa membaca suhu kandang secara otomatis. Hasil suhu akan ditampilkan di layar OLED. Lalu, sistem juga memberi indikator lewat LED. Komponen yang saya gunakan adalah ESP32 sebagai microcontroller, sensor DHT22 untuk membaca suhu, OLED untuk menampilkan data, dan dua LED sebagai indikator kondisi suhu. Untuk prototipe ini, saya menggunakan Walkme sebagai media simulasi. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu source code yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa library. Itu ada Fruit, eh, ada Fruit GFX library, DHC sensor, dan ada Fruit SSD. Di sini ada setup untuk OLED, yaitu define kelebaran screen-nya yaitu 128, tingginya 64, dan splitnya -1. Lanjut. Di sini juga ada setup untuk sensor DHT22, itu define di pin 4 dan type-nya DHT22. Di sini ada setup untuk LED, yaitu LED hijau 18 dan merah 19. Buat setupnya seperti berikut: LED hijau output, LED merah output. Kemudian di sini ada inisialisasi OLED. Jika display begin SSD switch with switch CAP VCC 0 kali 3C dan OLED gagal terhubung, maka true. Sini juga display clear displaynya dan ada set text color. Kemudian di sini ada tampilan awal, itu tampilin monitoring suhu di sini, monitoring suhu dan ruangan IoT. Namanya ada ruangan IoT. Waktu awal jalankan. Dan ini ada delaynya 2800 millisecond. Di sini ada kalau sensor error maka lumayan seperti ini. Delaynya juga 2800. Kemudian logika LED-nya sebagai berikut. Jika suhu lebih besar dari 30 maka LED merah akan hidup, LED hijau mati. Tapi jika tidak maka LED merah mati dan LED hijau. Kemudian di sini tampilkan tampilan ke OLED-nya yaitu sebagai berikut. Ada monitor suhu. Kemudian di sini ada Celsiusnya. Kemudian di sini ada statusnya juga ada logikanya, yaitu jika suhu lebih besar dari 30 maka dia panas, tapi jika tidak maka dia normal. Delaynya juga dari millisecond. Cara kerjanya sederhana. Sensor DHT22 membaca suhu udara di kandang, lalu data diproses oleh ESP32. Setelah itu hasil suhu ditampilkan pada OLED. Pada program ini saya buat logika sederhananya. Kalau suhu berada di kisaran 30-28 derajat Celcius, maka suhu dianggap ideal dan LED hijau menyala. Kalau suhu di bawah 9 atau di atas 35 derajat, maka suhu dianggap tidak ideal, 20-20 derajat. Pada simulasi ini saat suhu saya ubah ke 23 derajat Celcius, statusnya masih ideal dan LED hijau menyala. Lalu saat suhu saya ubah menjadi 29 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius, maka dianggap tidak sesuai dan LED merah menyala. Kita coba. Di sini statusnya normal, 28 derajat Celcius dan dia hijau. Jika saya naikin atas, dia akan merah.
ya harusnya panas, terlalu panas untuk kandang anak ayam. Jika kita turun ke 20, dia hijau, normal. Dari simulasi ini bisa dilihat bahwa alat dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang dirancang, yaitu memantau suhu kandang anak ayam secara otomatis. Walaupun masih sederhana, prototipe ini sudah menunjukkan konsep dasar IoT, yaitu adanya sensor sebagai input, ESP32 sebagai pemroses, dan OLED serta LED sebagai output. Karena menggunakan ESP32, alat ini juga bisa dikembangkan lagi ke depannya, misalnya untuk mengirim data ke smartphone atau menyalakan pemanas dan kipas secara otomatis. Jadi masalah suhu kandang anak ayam sekarang sudah bisa dibantu dengan alat monitoring atau sederhana berbasis IoT. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.